Saya ke Pak Afan terlebih dahulu ya. Kalau kita bicara soal kondisi politik, tentunya eh, ini sangat berpeluang mempengaruhi kondisi stabilitas ekonomi, budaya, begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal Aceh yang saat ini terjadi, apa isu politik yang mungkin paling penting kita soroti saat ini? Saya kira ada beberapa isu di sana yang menjadi perhatian publik kita saat ini. Pertama sekali urusan pengelolaan dana keuangan Aceh yang tidak bagus, tidak baik-baik saja. Hal ini ditandai dengan masuknya KPK belakangan ini pada beberapa kasus, juga pengunduran diri Pak Bustami sebagai Kepala Badan Keuangan Aceh dan beserta beberapa rekannya. Ditambah lagi isu dana otonomi khusus kita yang sangat besar, tetapi angka kemiskinan malah meningkat bukan menurun. Jadi isu-isu ini menyita perhatian publik di Aceh. Dan sebenarnya publik kita menunggu bagaimana KPK dalam hal ini menangani masalah ini. Apakah akan ditangani dengan baik, di mana nanti akan ada orang-orang yang pihak-pihak yang terlibat dalam ketidakjelasan pengelolaan atau mismanagement pengelolaan dana ini akan ditangani dengan baik, itu artinya akan meningkatkan kepercayaan publik pada negara, begitu. Tetapi kalau berujung pada ketidakjelasan cerita, tiba-tiba menghilang begitu saja, nanti publik kita, rakyat kita akan kurang percaya pada lembaga-lembaga negara yang memang selama ini sudah menjadi masalah yang sudah ada, di mana kita mempertanyakan apakah lembaga-lembaga seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lain mampu menangani tindakan atau indikasi pidana-pidana seperti ini, seperti pidana korupsi. Kalau bicara soal kemiskinan, ini kan sebenarnya persoalan yang sangat krusial yang seharusnya bisa diatasi dengan dana otsus yang begitu besar ya. Dan ini juga sudah kita sudah hampir berakhir begitu dana otsus ini. Nah, kemudian bagaimana kemiskinan ini saat ini seharusnya pemerintah bisa melakukan dari segi perencanaan, kemudian penyelenggaraan dan terkait dengan program-program yang khususnya meningkatkan sisi ekonomi. Menurut saya genjotnya di produksi rakyat. Kita nggak ada pilihan lain kalau ingin menurunkan angka kemiskinan. Yang harus ditangani dengan baik oleh pemerintah adalah sektor produksi, sektor real. Dan kita tahu Aceh ini masih sebagian besar pendapatan penghasilan rakyat kita di sektor pertanian, kelautan, perikanan. Itu harusnya menjadi perhatian besar. Tetapi kalau kita lihat kebijakan anggaran pemerintah Aceh, untuk sektor ini itu terlalu kecil anggarannya. Untuk sektor rakyat ini malah kecil. Malah lebih banyak mengurus hal-hal lain. Ya, ikut-ikutan, keren-kerenan. Apa yang dilihat bagus di luar, misalnya di provinsi lain orang bicara smart city. Kita tiba-tiba tergila-gila dengan konsep smart province sekarang yang memang sudah baru saja di launching beberapa tahun lalu oleh gubernur misalnya. Hanya ikut-ikutan keren-kerenan saja. Jadi tidak jelas pada apa yang dibutuhkan oleh rakyat kita. Kalau misalnya yang dibutuhkan rakyat, karena sebagian besar rakyat kita di desa, di kampung, dan itu kerja mereka pertanian, perikanan dan laut misalnya, nelayan, harusnya sektor ini yang digenjot habis-habisan. Itu terlihat dari mana? Dari kebijakan anggaran. Harusnya sebagian besar anggaran kita, misalnya seperti 16 triliun tahun ini, itu digenjot ke sana. Tapi apa yang kita lihat tidak seperti itu. Artinya ini malah terabaikan. Artinya di sini pemerintah perlu meninjau kembali terkait dengan kebijakan anggaran yang sudah dibuat. Harus mesti seperti itu. Baik, saya ke Bang Andi. Kalau Bang Andi melihat isu politik yang saat ini tadi sudah disebutkan oleh Bang Afan bahwa masuknya KPK ke beberapa proyek yang saat ini sudah berjalan bahkan begitu ya untuk melihat kembali ditinjau kembali begitu, kemudian mundurnya kepala keuangan Aceh dan masalah kemiskinan ini menjadi isu politik yang paling yang paling saat ini ya bisa dibilang isu yang paling membara begitu, yang harus bisa kita lihat sisi dari isu-isu ini, apakah sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh ke depan begitu kan ya. Saya begini ya, terus terang ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Bung Afan tadi ini kan akumulasi sebenarnya. Akumulasi dari kekecewaan publik yang sudah lama terjadi.
Padahal sebenarnya kalau kita mau tarik saja ke belakang sedikit saja, misalnya, ini kan ada persoalan-persoalan selama 32 tahun konflik yang belum selesai. Jadi disinilah sebenarnya butuh satu kepemimpinan yang memang betul-betul dia punya moral sebenarnya. Makanya saya sering sampaikan begini, kalau misalnya persoalan konflik masa lalu belum selesai, misalnya ada rumah duafa yang belum selesai, kemudian ada persoalan anak yatim belum selesai, kemudian korban konflik belum selesai, dalam durasi 16 tahun ini kita banyak sekali PR. Makanya saya katakan tadi bahwa dalam mengambil kebijakan apapun, seharusnya dia harus melihat masa lalu sebagai proses politik. Bahwa dana otsus yang diberikan oleh pemerintah hari ini bukan uang cuma-cuma. Bukan uang yang diberikan sekedarnya saja, kemudian kita menganggarkan begitu saja, seperti Bung Afan sampaikan tadi. Ada proses masa lalunya. Ada orang-orang yang berkorban demi Aceh hari ini, kemudian pemerintah pusat memberikan ini adalah sebuah konsensus politik. Jadi itu yang pertama saya lihat. Kemudian kalau hari ini terjadi Aceh carut marut, kemudian informasinya berbagai persoalan, ini kan akumulasi dari persoalan-persoalan masa lalu. Yang tidak dilihat bahwa ada banyak persoalan di Aceh yang harus diselesaikan dengan bijak. Begitu. Baik dalam soal penganggaran maupun dalam hal-hal yang lain. Misalnya, katakanlah misalnya kemarin, turbulensi politiknya itu kan sangat irwandi ditangkap. Kita harus jujur mengakui bahwa ada opini-opini, misalnya ada pengkhianatan politik dalam tanda kutip, kemudian juga misalnya ada berjalan persoalan ini, kemudian ada yang tidak setia misalnya, kemudian ini kan menjadi turbulensi. Dan sampai hari ini pun misalnya kita lihat tidak ada wakil gubernur. Ini juga menjadi persoalan. Kalau misalnya kita lihat bahwa apakah memang pemerintahan Nova punya kebijakan yang mengarah pada pembangunan Aceh hebat, sangat jauh sekali. Karena apa? Karena tidak dibangun trust itu. Kepercayaan publik tidak dibangun semestinya bahwa memang Aceh harus dibangun dengan serius. Jadi kalaupun ada dana otonomi, dana DOKA yang diberikan oleh pemerintah pusat hari ini kan bukan tidak ada akibatnya, bukan itu. Makanya kenapa kita selalu berteriak bahwa hari ini misalnya, beberapa hari ini KPK datang ke Aceh, ini kan bukan tanpa dasar. Ada akumulasi persoalan kasus korupsi yang sudah 14 kasus ditangani KPK, dan hari ini kita berteriak lagi. Makanya 2 bulan, 3 bulan yang lalu kita meminta KPK agar serius memantau dana otonomi khusus ini, agar apa? Agar penyakit kronis kemiskinan Aceh itu bisa selesai. Baik, Gitu. Bang Andi, nanti kita lanjutkan lagi karena kita sudah masuk azan sholat asar. Dan pemirsa, bagi Anda jangan kemana-mana, setelah azan sholat asar kami akan kembali dalam Dialog Suara Publik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan pemirsa, kita akan kembali dalam dialog suara publik kita hari ini dengan tema kita bagaimana arah politik Aceh terkini. Dan kembali kami ajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 0651 41773 dan perlu kami sampaikan bahwa dialog suara publik hari ini terjalin atas kerjasama TVRI Aceh dengan Yayasan Huriah Aceh. Baik, tadi Bang Andi sudah menyinggung bahwa Aceh sebenarnya keteteran dalam menyelesaikan persoalan dari masa konflik begitu ya, sehingga dana doka yang kita peroleh itu tidak bisa secara maksimal digunakan apalagi untuk mengatasi masalah kemiskinan begitu. Nah, kalau kita melihat situasi politik Aceh saat ini, tadi juga sempat disinggung bahwa KPK hari ini hadir kembali di Aceh untuk kembali meninjau persoalan-persoalan korupsi di Aceh begitu. Nah, situasi politik Aceh ini pada saat ada KPK saat ini, apa yang mungkin bisa kita lihat kondisinya ketika penyidik datang ke Aceh? Apakah ini akan nanti ke depan memperterang kembali apa-apa saja yang mungkin sudah terjadi di Aceh terkait dengan kasus korupsi? Nah, saya ingin sampaikan begini ya, ini belum masuk dalam ranah penyidikan saja, ini masyarakat Aceh sudah senang. Ini baru pada tahapan pemeriksaan saja, pejabat-pejabat yang dipanggil beberapa hari ini, yang sudah 17 pejabat sudah dipanggil, masyarakat Aceh begitu senang. Sehingga kita bisa melihat opini di media sosial, itu begitu gembira, begitu senang, kemudian ada yang bahkan bernazar. Bernazar dengan situasi yang seperti ini. Artinya apa? Ada semacam kerinduan publik Aceh melihat bahwa ada pejabat di Aceh ini ditangkap. Karena sudah begitu lelahnya. Baik, kita angkat telepon dulu Bang Andi ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Baik, nanti coba silakan hubungi kami kembali di 0651 41773. Baik, kita lanjutkan Bang Andi. Ya, makanya seperti saya sampaikan tadi bahwa kita menganggap bahwa ini ada semacam skandal korupsi yang harus diungkap oleh KPK. Ini dugaan kita. Jadi dugaan publik Aceh hari ini bahwa skandal korupsi ini harus diungkap. Kalau tidak, Aceh terus akan menjadi daerah termiskin di Sumatera ini. Makanya saya sering bicara apa adanya, ya kan? Karena mengkritik pemerintah sekarang ini tidak perlu dengan kalimat-kalimat yang sastrawi, dengan bahasa-bahasa yang puitis. Memang harus kita sampaikan apa adanya. Bahwa perampokan uang rakyat ini harus dihentikan. Saya kenapa menggunakan kata perampokan dalam tanda kutip? Memang ini perampokan. Sudah 16 tahun dana otsus, sementara kita masih dalam wilayah status daerah termiskin di Sumatera. Ini menyedihkan sebenarnya. Maka ada dua sebenarnya yang saya katakan tadi, bahwa ini pengkhianatan sebenarnya. Yang pertama, pengkhianatan terhadap orang-orang yang sudah berkorban untuk Aceh. Yang kedua, pengkhianatan terhadap situasi politik kita. Makanya jelas saya sampaikan bahwa ini ada pengkhianatan. Makanya Aceh carut marut seperti hari ini ya karena ada pengkhianatan dan pengkhianatan.
Karena kita tidak melihat bahwa politik itu juga bagian dari moral sebenarnya. Ada misalnya jabatan yang diberikan oleh Allah lah ini, kemudian sebenarnya harus memperbaiki struktur kinerja dan lain-lain yang diinginkan oleh rakyat Aceh. Karena apa? Karena sudah lama sekali Aceh ini menderita sebenarnya. Makanya ketika misalnya ada isu-isu korupsi selama ini kan sudah berlangsung lama. Jadi kalau misalnya pimpinan KPK pernah menyampaikan ada 14 kasus yang ditangani oleh KPK, dan 14 kasus ini apa satu pun kasus tidak bermasalah. Saya pikir makanya kita yakin akan ada pejabat yang masuk sel. Masa 14 kasus yang ditangani oleh KPK satu pun nggak ada yang masuk sel. Makanya saya bicara hari ini di Suara Publik, dan ini juga mungkin mewakili publik, mewakili orang-orang duafa, mewakili orang anak yatim, ya kan? Ada doa-doa yang teraniaya sebenarnya. Misalnya soal dicoretnya rumah duafa. Ini kan sebenarnya bicara soal soal kepedulian, soal bagaimana kita memiliki rasa empati sebenarnya dalam situasi yang seperti ini, situasi pandemi ini. Pada sisi yang lain, pemerintah justru menganggarkan misalnya dana insentif gubernur yang jumlahnya miliaran. Kalau publik mendengar, kalau duafa mendengar, kalau orang-orang yang miskin mendengar, ini kan sebenarnya melukai sebenarnya. Mereka sudah terluka karena konflik, kemudian pada saat damai yang seharusnya damai ini adalah bagian dari proses membangun, ya kan? Bukan proses merampok uang rakyat yang seharusnya kita lindungi, dan ini tidak terjadi. Harapannya tentu kesejahteraan di sini kesejahteraan yang diharapkan. Kaum gitu ya. miskin, kesejahteraan rakyat jelata itu menjadi hal yang paling penting sebenarnya di proses perdamaian ini. Makanya kalau misalnya kenapa kita berdamai misalnya, kan begitu. Baik. Jadi perdamaian ini adalah ruang untuk membangun. Kita tahan dulu Bang Andi, kita angkat telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ini saya Ma'ruf. Ya, di mana Pak Mau Ma'ruf? bertanya kepada narasumber, sebenarnya ini prediksi kedua narasumber Aceh ini mau dikemanakan ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bang Afan dulu deh, yang jawab tadi udah ini Bang ya. Aceh ini mau dikemanakan gitu, mungkin dari pandangan Bang Afan. Ya, sebenarnya sejak rakyat percaya kepada Irwandi Yusuf dan Pak Nova Iriansyah ini, kan sebenarnya rakyat percaya bukan percaya begitu saja. Itu rakyat percaya karena kedua pemimpin ini menjanjikan untuk membangun Aceh hebat, kan itu. Dan kemudian ada 15 program unggulan dari Aceh hebat. Jadi ketika rakyat mempercayakan pemerintahan ini kepada kedua orang ini, ya ke sana arahnya. Rakyat ingin Aceh ini dibawa untuk dilaksanakan program-program Aceh hebat. Aceh sejahtera dengan JKA Plus-nya, Aceh Mego, Aceh Semeget, Aceh Carong, dan sebagainya itu. Sebenarnya kan arahnya ke sana. Jadi sebenarnya tidak perlu ada arah lain. Sejak rakyat mempercayakan itu, pemerintah Aceh harus bergerak ke sana. Tetapi kemudian Pak Nova dalam hal ini sebagai pelanjut kekuasaan yang diberikan itu, dia melupakan arah itu. Kemudian tergoda dengan permainan kekuasaan. Apa yang kita sebut dengan permainan kekuasaan adalah mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya pada saat berkuasa. Dan ini budaya politik kita. Jadi mumpung saya jadi gubernur misalnya saat ini, saya harus punya target pengumpulan kekayaan sebanyak-banyaknya. Melalui apa? Rakyat sudah tahu. Ada fee proyek, multi-use, dan ada fasilitas publik yang sangat mewah. Tapi sebenarnya tidak ada masalah dengan program Aceh Hebat yang yang ya bisa dibilang dijual ke rakyat begitu untuk bisa mendapatkan posisi sebagai gubernur begitu. Ya. Yang menjadi masalah sebenarnya di sini realisasinya kan. Realisasinya tiba-tiba para penguasa melupakan ini, melupakan janji mereka kepada rakyat. Ini masalahnya, masalah utama. Jadi program arahnya sudah benar. Tetapi begitu tidak ada Irwandi Yusuf, Pak Nova malah ingkar janji kepada rakyat, malah dia membuat arah baru yang tidak jelas.
bisa dibilang tidak ada arah, tidak ada prinsip, tidak ada ideologi, karena tidak ada nilai-nilai yang dianut dalam pengelolaan pemerintahan ini. Satu-satunya yang nilai yang dianut mungkin akumulasi kekayaan. Atau apa yang kita sebut politik ATM. ATM itu pertama dalam makna amati, T-nya tiru-tiru orang, M modifikasi sedikit. Jadi orang ngomong apa keren-kerenan nanti kita bawa ke sini. Padahal kita nggak paham. Orang ngomong digitalisasi pemerintahan, di sini ngomong digitalisasi. Orang ngomong tentang smart city seperti saya bilang tadi, kita bawa ke sini provinsi cerdas misalnya seperti itu. Lalu kita melupakan program-program unggulan Aceh hebat yang dari awal itu adalah tempat pijakan pemerintahan ini bergerak. Dan ada rencana induk yang disebut dengan RPJMA, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Harusnya berpegang ke sini aja, ini arahnya, tidak ada arah lain. Tetapi kemudian Pak Gubernur kita saat ini melupakan rencana induk itu, membuat rencana baru. Kenapa? Pertanyaannya. Karena orang-orang yang diandalkan untuk mengurus pemerintahan saat ini itu orang-orang yang tidak terlibat dalam penyusunan RPJMA itu, rencana induk itu, orang-orang yang tidak terlibat dalam konsep Aceh Hebat, menyusun konsep Aceh Hebat. Jadi tidak paham lagi Aceh Hebat itu kemana. Jadi ada pergantian ada pergantian orang-orang yang diandalkan untuk mengurus pemerintahan, sehingga dibangunlah arah baru yang kacau, yang bisa dibilang tidak ada arah sama sekali. Tapi sebenarnya kan kita punya lembaga pengawas begitu yang terus mengawasi bagaimana jalannya roda pemerintahan. Kita punya DPRA dan kemudian juga ada masyarakat dan LSM yang terus memantau untuk mengontrol jalannya pemerintahan ini. Apakah selama ini tidak berjalan dengan efektif sehingga kondisi yang diceritakan oleh Bang Afan tadi ini bisa benar. Dibandingkan ini yang kita sayangkan, dibandingkan DPRA yang seharusnya punya wewenang besar, masyarakat sipil itu punya suara lebih lantang seperti yang dilakukan oleh Pak Andi sendiri dan beberapa kawan yang lain. Ada beberapa LSM yang terus bersuara di sana, ada banyak. Tetapi orang-orang yang dipercaya oleh rakyat yang duduk di parlemen, di DPRA ini malah mereka terdiam, ribut dulu sebentar, hanya soal pokir, hanya soal dana aspirasi. Jadi saya dapat bocoran dari beberapa kawan yang bikin ribut pada saat itu, mereka bilang ini hanya soal bahwa dana pokir kami tidak diberikan wewenang kepada kami untuk mengelolanya. Jadi kami bikin keributan. Jadi kalau itu tidak diserahkan ke kami akan ribut. Tapi kalau itu sudah diserahkan oleh gubernur misalnya, saya punya pokir berapa, dan itu hak saya untuk mengelola kegiatan itu, atau saya berhak mengambil fee dari situ, ya saya diam saja. Itu yang terjadi di parlemen kita, itu yang terjadi di dewan kita saat ini. Dan artinya di sini juga masyarakat juga perlu secara aktif ya terus mengingatkan bahwa DPR ini punya tugas loh untuk mengawasi, bukan hanya diam saja. Benar. Baik, kalau Bang Andi menilai bahwa Aceh ini mau dibawa kemana seperti ditanya oleh Pak Ma'ruf tadi? Ya, seperti yang disampaikan Bung Afan tadi bahwa ada RPJMA misalnya kan, itu arahnya kan ke sana, jelas sudah ada RPJMA-nya. Kemudian ketika saya melihat misalnya ada isu terbaru terkait dengan appendix misalnya, ini kan juga yang menjadi viral di media, opini yang terbangun bahwa appendix ini kan sesuatu kode yang memang tidak dibenarkan atau tidak dikenal dalam penganggaran lah, sehingga ini muncul. Kemudian ketika ada beberapa pejabat yang dipanggil KPK, kemudian kode ini hilang. Persoalannya adalah isu ini memunculkan dugaan-dugaan publik bahwa kan ada rencana perampokan uang rakyat ini. Kan begitu. Ada 500 miliar ya kan, dugaan rencana Gubernur Nova Iriansyah untuk menggunakan dana ini untuk Pilkada 2024. Dan ini perlu konfirmasi, perlu klarifikasi dari yang bersangkutan. Apakah memang benar dugaan publik yang hari ini menggema, mengkristal di dunia maya bahwa ada upaya-upaya pemerintah untuk merampok atau untuk menguras dana rakyat ini hampir 500 miliar. Kemudian soal pengunduran diri Pak Bustami, dan ini kan baru terjadi. Misalnya Pak Bustami, kalau dia sendiri yang mundur, mungkin orang bisa katakan mungkin dia istirahat atau sudah inilah.
Tetapi kalau satu gerbong mundur, ini kan menjadi pertanyaan. Dan penegak hukum harus masuk ke wilayah ini. Pasti ada persoalan ini di Badan Pengelola Keuangan Aceh ini. Oke. Dan DPR sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi, ini harus dipanggil Pak Bustami. Ada apa ini di pemerintah Aceh? Jadi kalau DPR diam, kemudian publik sudah sebegini kisruhnya, kemudian DPR adem ayem seperti tidak terjadi apa-apa, ini kan melemahkan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi kontrol di DPR. Makanya ketika ini sudah kisruh di tingkat publik, sudah menjadi opini yang sangat masif, seharusnya DPR harus memanggil ini. Ada apa ini? Karena ini kan Pak Bustami sebagai kepala keuangan, ini kan pejabat yang sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan Aceh. Jadi bukan main-main isu ini. Makanya ketika beberapa hari ini saat menggelinding, mengkristal isunya bahwa ada keinginan pemerintah untuk menguras 500 miliar untuk kepentingan Pilkada 2024, pemerintah harus mengklarifikasi ini. DPR harus memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi apakah benar ada upaya-upaya, ya, ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mengelola uang ini. Itu harus menjadi catatan. Oke, baik. Kita angkat telepon. Halo, assalamualaikum. Mengkristal bahwa ada keinginan pemerintah. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk, Pak? 500 miliar dengan Pilkada 2024. Pemerintah harus mengklarifikasi ini. Halo? DPR harus memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi. Mohon maaf Bapak, Ibu, mungkin ada upaya-upaya volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu supaya suaranya masuk. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengar enggak? Sudah masuk Pak. Halo? Ya, sudah masuk Pak. Silakan Halo? Pak. Halo? Ya, Bapak bisa saksikan televisinya. Suara Bapak sudah masuk di studio. Silahkan dengan pertanyaannya Pak. Halo? Halo? Ya. Halo, masih tersambung dengan kami? Baik. Saya Tengku Safwan dari Batu Ilir. Ya, silakan Tengku Safwan. Halo? Ya, silakan Pak. Kok tak ada suara ini? Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Halo? Bapak bisa saksikan di televisi, suara Bapak sudah masuk di studio kami. Silahkan dengan pertanyaannya Pak. Dan Tengku Safwan dari Batu Ilir. Saya melihat ini yang duduk di sini ini orang-orang yang bagus ini. Ada Afan Aramli dan Adi Lancuk ini. Ya, alhamdulillah. Jadi pertanyaannya ini, saya lihat ini KPK harus serius di Aceh ini. Ini yang harus dibongkar adanya perselingkuhan anggaran antara eksekutif dan legislatif yang selama ini dimainkan oleh Bustami. Jadi saya kira ini harus tegas. Jadi KPK yang lagi di Aceh ini, dia harus bisa membongkar ini semua perselingkuhan anggaran yang disinyalir dimainkan oleh pihak eksekutif yang diberi kenal dengan Menteri Keuangan ini yang punya tugas khusus. Ini mereka gara-gara pecah kongsi yang terjadi sekarang ini akses masuk bagi KPK. Sehingga rakyat Aceh percaya kepada pemerintah. Jangan anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan Aceh hanya dimanfaatkan oleh elit-elit selama ini dengan berbagai cara, termasuk mendiamkan DPRA itu. DPRA ini kan diam ini 1000 bahasa, kadang sudah jelas haknya. Ya itu harus dibongkar penggunaan anggaran sejak tahun 2019, 2020, 2021. Jadi aliran dana ini harus benar-benar bisa dibongkar oleh pihak KPK yang lagi mengecek. Dan kita ini, saya kira ini, seluruh elemen Aceh itu mendukung kerja KPK secara serius. Supaya rakyat percaya kembali kepada pemerintah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safwan di Batu Ilir. Ini jauh penelpon kita hari ini begitu.
beliau meminta bahwa KPK di sini perlu transparan begitu ya dalam memberikan informasi terkait dengan pengawasan ataupun penyelidikan dilakukan di Aceh. Kalau tanggapan dari Bang Andi terlebih dahulu. Ya, makanya tadi saya sempat ke BPKP untuk melihat sekilas tempat pemeriksaan beberapa orang pejabat. Kemudian saya di situ sempat mengatakanlah di podcast bahwa ini kan KPK dalam ranah politik Indonesia menjadi sorotan. Yang pertama soal tes wawasan kebangsaan itu. Ya. Kemudian di saat KPK terjadi penurunan kepercayaan dari masyarakat Indonesia, seharusnya ini Aceh menjadi pilot project. Aceh menjadi pilot project bagi KPK untuk menumbuhkan kepercayaan kembali terhadap penegakan korupsi. Jadi kita mau lihat ini, apakah memang KPK datang ke Aceh ini main-main atau hanya sekedar membuat kekisruhan-kekisruhan baru, atau memang ada hal yang dititipkan di Aceh terkait dengan pemberantasan korupsi. Ada kepercayaan publik tumbuh kembali lah dalam konteks penegakan korupsi. Makanya kita juga kemarin menyampaikan, saya langsung menyampaikan ke Ketua KPK dengan beberapa tim penyidik KPK melalui WhatsApp bahwa memang kredibilitas KPK ini berawal dari Aceh. Di saat isu-isu di level nasional bahwa KPK dilemahkan, kemudian ada persoalan-persoalan tes wawasan kebangsaan, kemudian ada kepercayaan yang memudar, dan KPK hari ini di Aceh harus mengembalikan itu, harus mengembalikan kepercayaan publik. Yang pertama apa? Yang pertama rakyat Aceh menunggu, sudah 15 tahun menunggu kesuksesan KPK ini. Makanya kita lihat nanti dalam pemeriksaan beberapa hari ini, apakah ada tersangkanya. Saya jujur saya katakan, kalau melihat opini publik yang terbangun, hampir 50% yang komen di Facebook saya, Bung Ramli, Bung Afan, ini maunya ditangkap ini pejabat semua. Betul. Jadi kalau kita lihat bisa di komen di Facebook, kemudian di Twitter, segala macam, itu hampir 60-70% masyarakat Aceh menginginkan pejabat ini ditangkap oleh KPK. Dijadikan tersangka, bukan hanya sekedar pemeriksaan. Dan ini betul, sebegitu mengkristalnya keinginan publik Aceh terhadap penegakan korupsi yang sudah melelahkan. Gitu. Baik, kalau tanggapan Bang Afan ini terkait dengan keseriusan KPK seperti apa dan dengan sambutan positif lagi dari masyarakat terkait dengan hadirnya KPK saat ini, tapi nanti dijawab setelah yang satu ini ya Mas. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan kembali dalam Dialog Suara Publik. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih menyertai pengadilan dirangkai dengan berita perangkat lainnya yang berhasil pada oleh redaksi dari Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Ya, pemirsa, terima kasih masih dalam dialog Suara Publik bagaimana arah politik Aceh terkini. Dan kami kembali mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773. Dan kembali kami sampaikan bahwa dialog Suara Publik hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Yayasan Hurriyah Aceh. Baik, ke Bang Afan, bagaimana terkait dengan keseriusan KPK hadir di Aceh? Pertama, saya percaya seperti dibilang oleh Pak Andi tadi bahwa Aceh ini pertaruhan untuk KPK. Secara isu nasional, misalnya kita tahu ada film yang sangat populer sekarang, KPK The Endgame, dan publik sangat berminat dengan isu ini bahwa ada pelemahan secara sistematis oleh rejim terhadap KPK. Nah, ketika KPK masuk ke sini, ke Aceh, seperti disampaikan Pak Andi tadi, ini pertaruhan untuk memperbaiki itu, membuktikan sebaliknya bahwa KPK tidak seperti itu, bahwa KPK tidak lemah. Nah, KPK ini kan punya mekanismenya sendiri menangani kasus pidana korupsi seperti ini. Dia punya wewenang yang sangat besar, super body. Dia punya teknologi yang sangat canggih. Dia punya prosedur kerja yang sangat bagus. Jadi tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menemukan bukti-bukti yang sangat kuat terhadap tindak pidana korupsi yang sangat banyak, yang terduga saat ini sangat kuat. Nah, tetapi jika seandainya KPK nanti pada akhirnya tidak menemukan bukti yang kuat untuk menyeret para pejabat ini, seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, itu menunjukkan pemeriksaannya hanya formalitas. Seperti apakah sesuai dengan prosedur, apakah dilakukan perencanaan, apakah ada markup di perencanaan. Tidak, saya rasa yang harus dikejar sejak sekarang adalah fee-nya larinya kemana saja. Misalnya yang sangat populer sana ini kasus Aceh Hebat. Ya, yang mencuat ke publik ini, yang menjadi perhatian publik saat ini, pembelian kapal Aceh Hebat. Itu yang dianggap bermasalah, kemudian proyek Maltese itu. Nah, kapal Aceh Hebat itu 175 miliar. Ini fee-nya besar. Kalau 10% saja, ini larinya kemana saja? Itu yang harusnya langsung dikejar. Gitu ya. Begitupun dengan proyek Maltese ini. Sampai 2,5 triliun ya besarnya yang lagi ditangani KPK ini. Juga itu yang harus dikejar, bukti-bukti yang sangat kuat. Pengumpulan kemana? Siapa saja yang merampok, kalau pakai istilah Pak Andi tadi, siapa saja yang diuntungkan oleh proyek-proyek ini, kemana saja lari uangnya. Jadi bukan melihat hal-hal yang prosedural dari sini. Makanya jika seandainya pada akhirnya KPK tidak menemukan apa-apa, memang kita harus membenarkan penilaian kawan-kawan di nasional bahwa KPK sudah tidak ada artinya sama sekali bagi negara ini. Kalau dia tidak dapat menyeret pejabat Aceh, beberapa pejabat terlibat kasus korupsi di Aceh. Oke, artinya di sini memang kredibilitas dari KPK dipertaruhkan saat ini di Aceh, begitu. Baik, Bang Andi, kalau kita bicara soal masalah-masalah yang ada saat ini, apa sih yang menjadi kekhawatiran kita ketika tidak ada klarifikasi dari pemerintah Aceh kepada rakyatnya, begitu, dengan kondisi KPK hadir kemari ke Aceh, begitu, kemudian dilihat lagi beberapa pejabat sudah dipanggil untuk melakukan klarifikasi terkait dengan proyek-proyek tertentu. Makanya kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada apa dengan Gubernur Aceh? Ini kan pertanyaan yang paling besar sebenarnya. Sehingga dia menutup diri rapat-rapat dan publik bertanya-tanya, ada apa dengan seorang Gubernur Aceh? Kalau kita lihat komunikasi politiknya, maka saya melihat bahwa komunikasi politik seorang gubernur itu sangat buruk sekali. Dia berhadapan dengan rakyatnya sendiri, dia harus misalnya mengangkat 2 orang jubir. Coba bayangkan misalnya dengan Anies Baswedan yang dia hadir langsung dengan rakyatnya di publik, kemudian publik tahu, oh Anies sedang melakukan ini. Kemudian Ganjar Pranowo misalnya, kemudian Kang Emil misalnya, Ridwan Kamil. Tapi Gubernur Aceh dalam situasi media yang sangat masif misalnya, kemudian teknologi yang bisa kita gunakan sangat simpel, dia seharusnya bisa menjelaskan sedikit sehingga tidak menjadi dugaan-dugaan publik yang liar kemana-mana. Ya, baik, kita tahan dulu, kita angkat telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, sudah masuk Pak, silahkan nama dan pertanyaannya.
Dengan Khairuddin ini mau tanya sedikit Pak. Ya, silakan Pak Heru. Ini saya melihat tuh kapal, dia bilang, halo? Ya, silakan Pak, lanjutkan Pak. Halo? Ya, di televisi mungkin Bapak mendengar delay ya Pak ya, tapi nggak apa-apa Bapak langsung aja dengan pertanyaannya, kami akan menjawab. Kapal Aceh hebat tuh. Tapi hebatnya di mana tuh? Ya? Enggak, misalnya tuh kapal, dia bilang kapal Aceh hebatnya di mana? Baik, ada lagi Pak? Halo, saya mau lihat tuh. Halo? Ya, silakan Pak. Langsung aja Pak dengan pertanyaannya Pak. Nah, Baik, kita lanjutkan tadi sudah terdengar sedikit terkait dengan kapal Aceh hebat ya, dan beberapa waktu lalu juga Kepala Dinas Perhubungan dan juga Sekda Aceh sudah dipanggil begitu untuk klarifikasi masalah ini ke KPK begitu. Kalau apa pandangan Bang Andi? Ya, saya lagi-lagi ingin mengatakan begini ya, ini soal kapal Aceh hebat yang sebelumnya juga menjadi viral. Artinya apa? Karena dalam pemahaman awam kan beda dengan pengambil kebijakan. Misalnya dalam pemahaman awam, orang melihat kapal hebat ini kapal baru. Sementara pada faktanya, misalnya rusak di tengah laut. Kemudian ada persoalan-persoalan misalnya bocor dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang membuat publik bertanya, apakah memang ini kapal baru atau kapal bekas? Sehingga kecurigaan-kecurigaan publik ini kan semakin liar ini. Jadi ketika liar, Dinas Perhubungan atau juru bicara pemerintah atau pemerintah sendiri tidak mengedukasi publik dengan utuh. Tidak misalnya memberikan klarifikasi bahwa ada hal yang urgent dalam soal kebijakan, dalam soal penganggaran misalnya, atau soal kondisi kapalnya, penjelasan yang utuh, sehingga publik ada edukasinya. Yang terjadi kan bukan seperti itu. Yang terjadi malah liar begitu saja, dugaan publik menjadi kemana-mana, yang kemudian anggota DPR RI sendiri juga mengeluarkan statement bahwa jangan-jangan kapal ini bekas. Makanya ketika publik mengkritisi hal-hal yang semacam ini, pemerintah kan harus merespon ini dengan baik. Ya? Responsif. Misalnya publik sudah memberi kritik 20%, kemudian untuk menjadi 80% atau 100%, itu kan kewenangan lembaga-lembaga misalnya BPKP, kemudian ada BPK, ya kan? Kemudian misalnya ada lembaga-lembaga lain yang memeriksa apakah audit forensik fisiknya betul-betul memang bisa dipercaya atau tidak. Kan begitu. Bukan malah memang nanti mengancam publik. Siapapun nanti yang yang mengkritik kapal kapal Aceh hebat ini hoax, nanti dilaporkan. Ini kan ancaman-ancaman yang keluar dari pemerintah ini kan berbahaya sekali. Seharusnya di era reformasi ini, era demokrasi ini, ada satu kritik misalnya di media sosial atau di media-media apapun, pemerintah harus menanggapi dengan bijak, harus gitu ya. bijak, begitu. Baik, Bang Afan, komunikasi publik di sini menjadi satu persoalan yang perlu dibenahi begitu. Nah, sejauh ini pemerintah Aceh ada tidak usaha untuk memperbaiki ataupun membenahi terkait dengan masalah komunikasi publik ini untuk membangun kepercayaan tentunya? Ya, sepanjang pengamatan saya, itu komunikasi publik pemerintah Aceh termasuk yang paling buruk, bahkan jika dibandingkan dengan pemerintah provinsi lain ya, di mana Pak Nova sangat irit, sangat-sangat hemat, sangat-sangat pelit untuk berbicara ke publik kan begitu. Kita sangat jarang bisa mendengar penjelasan dari Pak Nova apa yang diperdebatkan di ruang publik. Dalam hal ini bisa dipantau misalnya di media sosial ya Pak Andi. Misalnya di Facebook, di Twitter dan lain. Nah, kalau orang Aceh kan masih lebih banyak di Facebook ya. Nah, ketika pemerintah Aceh punya juru bicara, nah juru bicaranya ini juga tidak banyak menyampaikan keterangan apapun yang sedang dibutuhkan oleh publik kita. Nah, saya dengar juga juru bicara ada yang larinya ke Twitter ya. Di Twitter itu berapa orang, hanya elit-elit saja yang mengikut Twitter kan gitu. Di Facebook malah orang nggak lihat gitu ya. Nah, kita baru saja misalnya Pak Nova merasa butuh mengangkat juru bicara baru untuk memperbaiki komunikasi publik itu. Kawan kita misalnya mulai melakukan itu ya, Saudara Muhammad MTA misalnya.
Itu upaya seperti itu. Nah, saya kira itu masih belum cukup juga. Harusnya pemerintah Aceh ini punya saluran-saluran khusus yang bisa dikunjungi oleh publik setiap kali publik ingin mengetahui sebuah isu yang diperdebatkan, yang kontroversi. Misalnya publik ingin tahu tentang Aceh hebat, kemana dia harus mengunjunginya, gitu kan? Nah, sekarang ini pemerintah malah membuat, saya sudah cek kemarin, ada 136 aplikasi. Nah, ini yang mereka sebut sebagai Smart Province, aplikasi. Yang aplikasi ini nggak ada yang pakai, dan masyarakat nggak ada yang tahu, maksud saya. Aplikasi apa ini? Aplikasi di dinas-dinas gitu. Jadi seakan-akan pengelolaan urusan-urusan publik itu dapat online saja, bisa dilakukan secara online seperti itu. Tetapi ini tidak terintegrasi. Yang sebelumnya pada masa Pak Irwandi masih jadi gubernur, itu kan arahnya ke OneData, ke sistem data integrasi, melalui tahapan standarisasi data, metadata, kemudian ada interoperationable data, baru kemudian lahir apa yang disebut dengan OneData. Nah, sekarang enggak. Masing-masing dinas buat aplikasi-aplikasi online sendiri, kemudian dan itu masyarakat tidak pernah tahu. Bahkan masyarakat tidak tahu dia harus pergi ke saluran kemana misalnya kalau dia ingin tahu informasi tertentu tentang apa. Misalnya kasus kapal Aceh hebat. Di mananya hebat kapal itu, seperti pertanyaan tadi. Di mananya hebat? Apakah mesinnya yang hebat? Apakah badannya yang hebat? Apa laju kecepatannya yang hebat? Apanya yang hebat? Toh ketika rakyat tahu tiba-tiba dia mogok, sebentar-bentar mogok, orang juga ingin tahu ini sebenarnya dibelinya di mana, dengan harga berapa dan sebagainya. Nah, orang nggak tahu. Dan kemudian pemerintah mengabaikan itu, mendiamkan itu, seakan-akan suara-suara publik, seakan-akan penilaian-penilaian publik tidak ada gunanya, tidak bernilai. Karena apa? Tidak dapat mengganggu lajunya pemerintahan, lajunya proyek-proyek ini nggak ada yang hambat, gitu ya. Jadi kalau pemerintah lagi mengelola dana sekian triliun, dana ini tetap bisa dihabiskan, tetap bisa dilanjutkan tanpa ada gangguan. Suara publik tidak mengganggu itu. Jadi pemerintah seakan-akan ingin mengatakan kepada rakyat bahwa kami hanya peduli pada kekuatan yang dapat mengganggu kami. Kekuatan yang punya destroy, yang punya kekuatan destroy, kekuatan yang mengganggu, yang merusak, yang menghambat pekerjaan kami, yaitu lembaga-lembaga negara yang lain. Jadi kalau misalnya KPK yang minta klarifikasi, kami akan ngomong. Kalau BPK yang minta klarifikasi, kami akan ngomong. Tapi kalau rakyat, masyarakat umum yang bersuara, itu tidak bernilai bagi pemerintah Aceh. Itu cara komunikasi publik pemerintah Aceh selama ini. Artinya memang ini penting sekali untuk dibenahi, begitu dibenahi ya. Mestinya, ya. Karena masyarakat terus menunggu klarifikasi dari pemerintah, begitu. Ya. Baik, pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773, dan kembali kami ingatkan bahwa kerjasama dialog suara publik hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Yayasan Huriah Aceh. Baik, kita kembali terkait dengan soal kemiskinan ini tadi ya. Aceh termiskin di Sumatera, ya, nomor 1 gitu ya. Artinya ini merupakan cambukan yang sangat luar biasa, dan ini tidak terjadi di tahun ini saja sebenarnya ya, di tahun sebelumnya juga sudah begitu. Baik, kita angkat telepon dulu sebelum saya lanjutkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ini dari Pak Jul di Kota Alam ini, Bu. Ya, silahkan Pak Jul, pertanyaannya. Ya, cuma kami bukan bertanya, Bu. Ya. Memberikan semacam ilustrasi. Ya, silahkan. Padahal kita lihat begitu gencarnya pemerintah pusat, terlepas daripada KPK mau diperlemah atau tidak, tapi kita melihat, Bu, sekarang 2 menteri dari background partai besar itu pun ditangkap KPK. Seharusnya ya, terputus. Silahkan Pak Jul, nanti hubungi kami kembali di 05141773. Baik, kita lanjutkan terkait dengan masalah kemiskinan tadi, bahwa
masyarakat menunggu program-program yang terus menyentuh langsung ke masyarakat, apalagi dalam kondisi COVID-19 saat ini, begitu ya, di mana ekonomi rakyat itu sangat miris sekali kita lihat dengan kondisi yang saat ini, begitu ya, dan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang menurut sebagian besar masyarakat ini merugikan, begitu. Kita angkat telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang Bu putus tadi. Ya, silakan Pak Jo. Jadi ini intinya yang kami mau berikan. Seharusnya kita ini ada semacam efek jera di daerah, Bu. Kita lihat kemarin itu gubernur terdahulu ditangkap OTT. Jadi hari ini seharusnya kita selaku pemegang kekuasaan di Aceh ini dengan uang otsus dan migas begitu banyak, ada semacam rasa takut. Ada semacam merasa membayangkan suka miskin itu ngeri. Jadi introspeksi, tawadu, dan tafakur. Itu saja yang sarankan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jo. Tanggapan dari Bang Andi mungkin terkait dengan efek jera ataupun mungkin rasa takut terhadap melakukan sesuatu tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kita. Ya, kalau soal efek jera saya tidak tahu ya. Yang artinya bahwa memang koruptor itu harus dipermalukan sebenarnya. Jadi harus ada efek jera pada konteks sosial misalnya, kan ada hukuman-hukuman sosialnya. Tapi saya kembali ke pertanyaan tadi bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah seharusnya yang dalam situasi pandemi ini kan harus melihat secara utuh efeknya. Misalnya soal kebijakan larangan buka warung kopi jam 10 malam. Itu teman saya beberapa orang yang pemilik warung kopi itu mengeluh. Jadi korelasi antara virus COVID-19 ini dengan jam 11 malam itu apa hubungannya? Makanya kan pada sisi yang lain, komunikasi publik pemerintah itu tidak menampakkan suri teladan yang baik. Misalnya soal apa? Soal penetapan prokes misalnya. Padahal penegasan yang paling penting itu kan pada prokesnya. Tetapi beberapa kali misalnya Nova Iriansyah, seorang gubernur di publik, bahkan dia tidak pakai masker. Sehingga ini kan melemahkan kepercayaan publik, melemahkan nilai-nilai teladan yang dipertontonkan oleh seorang gubernur. Baik, kita sudah di penghujung waktu, Bang Andi. Mungkin sebagai closing statement nanti satu menit mungkin dari Bang Afan diawali. Silakan closing statementnya. Menurut saya, kalau politik dan pemerintahan di Aceh benar-benar diserahkan kepada elit-elit seperti yang mengelola kekuasaan saat ini, baik di eksekutif maupun di yudikatif, mereka tidak cukup punya moral untuk mengelola dana publik dan kekayaan publik, urusan-urusan publik itu untuk rakyat, untuk orang yang lemah, yang termarginalisasi. Kita di Aceh itu masih perlu serikat rakyat yang kuat. Apakah serikat petani yang kuat, serikat nelayan yang kuat, atau mantan kombatan yang kuat, yang punya daya tekan, sehingga itu diperhitungkan oleh orang-orang yang tidak bermoral ini. Paling tidak dia takut kepada rakyat. Kalaupun dia tidak bermoral, dia harus takut kepada rakyat ketika dia ingin merampok uang rakyat, ketika dia ingin mempermainkan urusan-urusan rakyat. Saya kira itu. Baik, terakhir dari Bang Andi. Saya hanya ingin mengatakan begini ya, dalam situasi yang kita pesimis terhadap beberapa lembaga negara, tolong rakyat terus bersuara. Jangan takut bersuara, jangan pernah diam, ingat jangan sara, jangan serangan personal, tidak hoax dan fitnah. Jadi saya pikir dalam situasi media sosial yang sangat masif, kemudian kita ajak rakyat untuk bersuara. Terus bersuara, berani bersuara. Kalau memang kita anggap itu benar, bersuaralah. Bersuaralah. Gunakan mata jeli rakyat untuk terus mengawasi terus. begitu ya. Jadi, dan bersuara. Paling tidak kita harus bersuara, tidak diam dengan situasi seperti ini. Jangan berharap pada lembaga-lembaga lain misalnya, kita sendiri bicara dulu. Baik. Nah, asal tidak hoax, tidak fitnah, kemudian tidak menyerang pribadi, tidak sara, itu aja. Baik, terima kasih Bang Afan dan juga Bang Andi atas waktunya dalam Dialog Suara Publik hari ini. Dan terima kasih juga untuk partisipasi Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di line telepon tadinya. Dan akhirnya saya Ida Almadani berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan